guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Pada saat yang sama ketika Kaisar Dewa Kebencian menembak pena Kaisar Manusia, dia benar-benar membagi sebagian dari kekuatannya untuk menangkap Huang Kuantu. Ini membuat Fang Han tegang. Awalnya, 3 senjata ajaib Huang Kuantu, 8 Buddha, dan Mutiara Dewa Changhai menekan pedang guntur kekacauan besar, dan Fan Qingying. Sebagian besar kekuatannya tersebar. Namun, tubuh Fang Han dan tubuh Yan Suiyi adalah inti emas tirani yang telah memadatkan 93 kekuatan supernatural dan selamat dari bencana. Salah satunya adalah jiwa bencana alam dengan 10 tingkat kekuatan supernatural, dan telah mengembangkan teknik bencana besar, mana sebanding dengan raksasa abadi. Keduanya bergabung untuk memasuki peta mata air kuning. Yang pertama adalah untuk menghindari akibat dari pertandingan antara Kaisar Protoss dan Kaisar Pena, dan yang kedua adalah untuk bersama-sama menekan pedang guntur kekacauan besar dan Fan Qingying. Meskipun Fan Qingying dan Yan Suiyi dulunya adalah teman dekat, setelah mengetahui bahwa dia memiliki hubungan dekat dengan Protoss, Yan Suiyi secara alami tahu bahwa dia telah menggunakan dirinya sendiri sebelumnya. Seberapa besar kekuatan gabungan dari Fang Han dan Yan Sui? Hanya dalam satu klik, Fan Qingying dan pedang guntur kekacauan besar ditekan dengan kuat di kedalaman Huang Kuantu, tidak dapat memancarkan sedikit mana. Pada saat yang sama, sebagian besar kekuatan Huang Kuantu, 8 Buddha, dan Dewa Changhai Su dibebaskan. Kaisar Protoss ini sangat kuat, dan ada ruang domain dewa di tubuh kita. Kita tidak boleh ditangkap olehnya. Kalau tidak, kita akan mati jika kita ditarik ke ruang domain dewa di tubuhnya. Kata Yan Sui merasakan peta mata air kuning. Gemetar, dicengkeram oleh tangan besar, dan ditarik ke dalam kehampaan misterius. Dengan pengalamannya yang kaya dalam berlatih melawan musuh, dia langsung tahu apa yang sedang terjadi. Karya klasik Tai menggambarkan dewa lebih dari yang diketahui Fang Han. Ruang domain dewa. Gumam Fang Han belum pernah mendengar hal semacam ini, tetapi dia tahu bahwa Raja Protoss mengklaim sebagai ruang kecil di tubuhnya yang dapat digunakan untuk menyimpan pil dan senjata ajaib. Kali ini dia membunuh 5 Raja Protoss. Di antara mereka, 4 Raja Protoss dimurnikan menjadi buah kekuatan supernatural yang mengandung benih dewa sejati, dan 1 tubuh dimurnikan dan digunakan sebagai tempat berlindung bagi Mutaois. Namun, dia mengeluarkan semua ruang penyimpanan di tubuh 5 Raja Protoss, dan melemparkannya ke pendeta Mutao untuk menghitung, menyempurnakan 8 patung Buddha dan menggunakannya untuk dewa-dewa itu. Taoisme sendiri awalnya memiliki banyak harta, tetapi Fang Han tidak mengambilnya setelah melewatinya. Sebaliknya, dia memintanya untuk memurnikan 8 Buddha. Koleksi rahasia Tianlong mencatat bahwa pemurnian 8 Buddha membutuhkan bahan segunung, atau bahkan dunia harta karun, segala jenis barang langka. Taois kayu sekarang menggunakan semua bahan untuk dikorbankan, meskipun tubuh menara semakin kuat dan kuat, tetapi mengubah semua 8 senjata ajaib menjadi artefak Taoisme. Saya khawatir bahan 10 kali lebih banyak tidak berguna. Setelah Fang Han menjarah senjata ajaib, selama itu bukan senjata Tao, dia akan melemparkan semuanya ke Taois kayu, sehingga raksasa abadi dan roda matahari bulan akan diserap oleh Raja Suci, kembali disempurnakan, dan diintegrasikan ke dalam menara. Hei Yuang juga bekerja sama di dalamnya. Ada makhluk kuat yang terus memurnikan diri mereka sendiri siang dan malam. Fang Han benar-benar menyelamatkan upaya memurnikan senjata sihir. Alam para dewa adalah alam batin yang unik dari Tuan Kaisar Protoss. Itu tidak terbatas dalam misteri. Ini seperti tungku pil tingkat Tao yang dapat melebur segalanya. Ucap Yan Sui menjelaskan, melambaikan tangannya lagi, dan air yang agung. Cahaya memadat menjadi telapak tangan besar, yang merupakan palem gelombang kuno Changhai lainnya, yang membombardir keluar. Fang Han, buka batasan peta Huang Kuan, dan biarkan sungai suci Huang Kuan meminjamkanku. Sungai suci Huang Kuan,
sepotong air yang terlupakan, adalah kekuatan air paling ajaib antara langit dan bumi. Jika bisa digunakan bagi saya, mana sistem air saya harus ditambah 10 kali. Saat menggunakan telapak gelombang kuno Changhai, Yan Sui mencoba membangkitkan kekuatan sungai suci mata air kuning di bawah kakinya, tetapi tidak membantu. Sungai suci Huangquan adalah tubuhku, dan aku adalah urat naga dari sungai Huangquan. Bahkan jika itu digunakan olehmu, kamu tidak dapat mengambilnya. Ambillah, kata naga Yan. Tubuh Yan panjangnya ribuan kaki, berdiri tegak dalam gambar Huangquan, membuka mulutnya, sungai bergelombang, dan lampu kuning menyala di atasnya, dan larangan itu segera dicabut. Benar saja, telapak tangan gelombang kuno dari Yan Sui 10 kali lebih besar, dan jutaan bayangan telapak tangan melintas di kehampaan. Setiap telapak tangan berisi nafas surga dan perasaan, dengan radius beberapa hektar. Sangat kental, menghancurkan kehampaan, dan menghantamnya, seperti sungai jutaan, tiba-tiba melepaskan banjir. Kaisar Protoss awalnya menunjukkan sebagian dari kekuatannya untuk menangkap gambar Huangquan ke dalam alam dewa miliknya sendiri, tetapi dia baru saja menangkap sudut peta Huangquan, dan sejuta bayangan telapak tangan keluar dari peta Huangquan. Bayangan palem itu seperti sungai besar yang menyembur ke tanggulnya untuk melepaskan banjir, dan di telapak tangan itu juga ada kehendak kejam yang mengguncang kekuatan takdirnya sendiri. Tiba-tiba, gambar Huangquan seberat gunung, tidak hanya dia tidak dapat menangkapnya, tetapi juga terus-menerus menghancurkan kekuatan dewanya sendiri. Kedua junior itu masih ingin bersaing denganku. Mereka hanyalah kunang-kunang dan bersaing untuk mendapatkan kejayaan dengan Hauiwei. Melihat ini, Kaisar Heng Tian sangat kesal. Dia awalnya ingin menarik Huangquantu ke dalam tubuhnya dalam satu gerakan dan menyelamatkan Fan Qingying. Bayangan dan pedang guntur kekacauan. Tapi itu tidak membantu, jadi 3 wajah dan 3 mulut menyembur dengan ganas. Bintang yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari mulutnya, dan sebuah kompas terbungkus dalam kecemerlangan bintang yang kaya. Jarum kompas di atasnya berputar-putar, dan lampu listrik bersinar, bercampur dengan kekuatan Protoss-nya sendiri, dan membombardirnya. Dia juga mengorbankan kompas kebencian untuk menekan Fang Han dan Yan Sui dan Huangquantu. Kompas besar ditekan ke bawah, dan sementara jarum kompas terus berputar, itu memancarkan gaya tarik yang tirani. Di tengah kompas, sebuah tangan besar berjari 9 terangkat lagi, menggenggam peta Huangquan. Tangan besar berjari 9 ini adalah telapak tangan Kaisar Heng Tian. Itu terbentang dari kejauhan dengan bantuan kompas surga kebencian. Itu benar-benar bergerak dan ingin merebut Huangquantu. Di bawah tekanan kompas surga dan tangan besar Kaisar Protoss, palem gelombang kuno Changhai milik Yan Sui runtuh secara langsung. Kemudian, kekuatan yang luar biasa menyapu peta mata air kuning, membuat orang-orang di dalamnya memiliki semacam perasaan genting. Terutama di pintu masuk Huangquantu, samar-samar, tangan besar berjari 9 itu, berulang kali menggenggam ruang, sebenarnya akan menerobos. Huangquantu sendiri adalah artefak Tao yang luar biasa dan tidak dapat dihancurkan. Tetapi ia memiliki pintu masuk, yang dapat memungkinkan keberadaan kuat yang tertekan untuk menerobos, dan juga memungkinkan musuh tirani di luar untuk menyerang. Tentu saja, jika Huangquantu memulihkan semua kekuatannya, cakram reinkarnasi akan muncul di pintu masuk. Pada saat itu, keberadaan kuat yang memasuki pintu masuk akan langsung jatuh ke dalam siklus reinkarnasi dan menikmati reinkarnasi kehidupan abadi yang menyakitkan tanpa akhir. Kekuatan besar akan merobek celah di pintu masuk peta Huangquan dan memasukinya. Setelah kompas dan tangan besar ini diizinkan masuk, seluruh pribadi Kaisar Protoss bahkan akan dapat menemukan celah di pintu masuk dan turun langsung ke peta Huangquan. Pada saat itu, pedang guntur kekacauan besar tidak dapat ditekan terus-menerus, dan nyawa Fang Han, Yan Sui, Yan, Taoismu, Hei Yuang, Baby Nebula, dan lainnya tidak dapat diselamatkan. Sekarang,
Fang Han tahu kekuatan Kaisar Heng Tian. Itu setara dengan tingkat kedua dari rahasia umur panjang, dan master yang telah berkultivasi ke puncak tubuh abadi mulai memahami aturan ruang. Selain itu, dia adalah seorang protos, bahkan Kaisar Suci yang paling umum pun dapat ditanganinya, 2 orang sekaligus di alam umur panjang level pertama. Oleh karena itu, kekuatan tempur Kaisar Protos ini sangat tirani. Kaisar Protos, lakukan denganku. Apakah kamu masih berani tidak fokus? Apakah kamu ingin mati? Masih berpikir bahwa kamu telah hidup terlalu lama? Kaisar Dewa Kecil, kamu menghinaku jika seperti ini. Aku akan membiarkanmu melihat apa yang terjadi 3000 dao asli. Anda pikir Anda telah belajar sedikit bulu, teknik segel besar, dan Anda berani menyegel nenek moyang saya dari 3000 jalan, jalan yang mengalir keluar dari gerbang keabadian dunia abadi. Saya akan memiliki ratusan dari mereka. Langit tak terukur, yang mulia, 300 jalan, bunuh Void. Kata Kaisar Pena, pada saat ini, tiba-tiba menyelesaikan jimat ajaib. Dalam kehampaan, ratusan Taois membuka satu demi satu dunia, menyerap kekuatan darinya, dan akhirnya penuh. Kemudian para Taois ini tiba-tiba mengeluarkan erangan panjang dan mengeluarkan suara yang tiada taraf. Setiap Taois sangat rapi dan mengembangkan kekuatan magis, menyatu menjadi semburan kekuatan magis, dan menyerang serta membunuh Kaisar Kebencian. Seorang Taois meledak dan berubah menjadi jimat yang terbuat dari ribuan benang hitam, yang ternyata merupakan teknik pemotongan besar. Seorang Taois mengubah tubuhnya, dan ruang di sekitarnya mulai runtuh, secara tak terduga berkembang menjadi teknik keruntuhan besar di 3000 jalan. Seorang Taois jatuh, dan api keluar dari tubuhnya dan terbakar, membentuk lubang campuran di mana berbagai kekuatan menelan dipancarkan. Ternyata itu adalah teknik menelan hebat. Seorang Taois melengkungkan tubuhnya, dikeluarkan, dan berubah menjadi ribuan canghong, terjalin untuk membentuk segel, yang sebenarnya adalah teknik segel hebat yang baru saja ditampilkan oleh Kaisar Dewa Kebencian. Setelah itu, satu demi satu hukum Dao yang agung muncul. Setiap hukum Dao adalah kekuatan magis tertinggi yang telah beredar sejak zaman kuno. Di dunia ini, ada jutaan jenis kekuatan magis tertinggi, tetapi yang melampaui kekuatan magis tertinggi adalah 3000 seni Dao besar, hukum Dao agung. Kekuatan supernatural umumnya dibagi menjadi kekuatan supernatural yang besar, kekuatan supernatural tertinggi, dan kemudian 3000 jalan besar. 3000 jalan, apapun jenisnya, disempurnakan hingga ekstrim, masing-masing tidak terbatas, luas dan tak terkalahkan, mengguncang matahari, bulan dan bintang, dan mengguncang alam semesta. Sekarang, pena Kaisar, pena besar diayunkan, dan Fulu berubah menjadi seorang Taois, menyerap berbagai dimensi ruang, dan vitalitas misterius di dunia paralel, dan telah mencapai 300 jalan. Teknik pemotongan besar pena Kaisar manusia jauh lebih ganas daripada Fang Han, dan teknik penghancuran besar jauh lebih kuat daripada Komandan Iblis. Adapun teknik menelan hebat, itu bahkan lebih kuat daripada perpaduan Fang Han dari Kubah Kunpeng. Tidak mungkin, ranahnya terlalu jauh berbeda. 300 jalan menyatu menjadi semburan hukum jalan, yang sepenuhnya menyelimuti Kaisar Heng Tian. 3 wajah Kaisar Kebencian benar-benar berubah. Mereka semua menjadi terkejut. Ren Huangbi, kamu memiliki begitu banyak jalan. Ayo bertarunglah.